Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya cara membaca huruf yang ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini pun sama, tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Tanda mad bertemu huruf yang ada tasydid. Tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Dan ini kita mulai dengan juz 1 dan juz 2. Dan insyaallah kita akan bahas sampailah nanti juz 30. Jadi, ketika tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, itu hukumnya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad itu adalah panjang, lazim adalah wajib, kilmi adalah kalimah, mutsaqqal adalah berat. Ada bacaan yang wajib dibaca panjang yang mana kalimah itu terasa berat ketika diucapkan. Kenapa berat? Yaitunya ketika tanda mad bertemu huruf yang ada tasydid. Nah, ini simbolnya. Ketika ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, seperti yang kita lihat di awal tadi. Ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, panjang 6 harokat. Jadi sekarang kita mulai saja pembahasannya dengan surah Al-Fatihah ayat 7. Ayat yang biasa kita baca, do. Do ini panjang karena tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini hukumnya mad lazim kilmi mutsaqqal. Do ini kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Kita dapatkan tasydidnya. Do kita panjangkan 6 harokat, setelah itu masuk ke huruf yang ada tasydid. Waladdallin. Kita pastikan do ini panjang 6 harokat. Ini juz 1. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 76, di sini tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, mad lazim kilmi mutsaqqal. Ha kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh, liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Liyuhajjukum. Liyuhajjukum. Kita panjangkan ha 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Liyuhajjukum. Seterusnya masih Al-Baqarah ayat 102. Ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, mad lazim kilmi mutsaqqal. Do kita panjangkan 6 harokat. Contoh, wa ma hum bidarrina bihi min ahad. Bidarrina. Bidarrina. Kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Seterusnya dalam ayat 139, di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid, mad lazim kilmi mutsaqqal.
Kita baca. Qul atuhajjunana fillah. Atuhajjunana. Ha panjang 6 harokat. Baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Seterusnya dalam ayat 164 juz 2 ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Mat lazim kilmi mutsaqqal. Contoh kita baca. Wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Dabbatin wa. Da kita panjangkan 6 harokat. Baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Seterusnya ayat 198. Di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Sama dengan ayat 7 surah Al-Fatihah tadi. Kita baca. La minadh-dhalin. Dha panjang 6 harokat. Seterusnya dalam ayat 208 tanda mat kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh. Udkhulu fis-silmi kaffatan wala. Ka kita panjangkan 6 harokat. Seterusnya dalam ayat 233 Dha kita panjangkan 6 harokat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Mat lazim kilmi mutsaqqal. Contoh. La tudarra walidatun biwaladiha. La tudarra. Jadi kesimpulannya adalah tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid, hukumnya mat lazim kilmi mutsaqqal. Yang tanda mat ini kita panjangkan 6 harokat. Setelah itu baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.